still resound through the legacy of a timeless hymn. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Dan saya mau menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Saya berharap semua kabarnya sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kita, sehingga kita dimampukan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Baiklah, lebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 16 September 2024 tertulis dari kitab Mazmur 22 ayat 32. Demikian bunyinya. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Sekali lagi saya bacakan, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian bunyinya. Renungan ini berjudul memberitakan keadilan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Daud mengalami pertolongan Tuhan yang amat ajaib. Daud melihat bahwa Tuhan tak memandang hina kesengsaraan hidupnya. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang yang tertindas tentunya. Daud yakin betul Tuhan mendengar ketika ia berteriak minta tolong. Maka saat pertolongan Tuhan nyata, mulutnya tak henti-hentinya memuji memuliakan Tuhan. Daud memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan kepada anak cucunya, agar mereka mengingat dan memuji kebesaran Tuhan. Walaupun Daud banyak mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya menjauh dari hadirat Tuhan. Daud tetap teguh dan setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya sebagai juru selamat baginya. Pada saat Daud menyampaikan keluh kesahnya, saudaraku, ke hadirat Tuhan, pada saat itu juga Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud juga sanggup bersaksi tentang siapakah Tuhan itu kepada banyak orang di lingkungannya, dengan maksud agar orang banyak percaya, memuji dan memuliakan namanya. Bukan hanya itu saja, Daud juga rindu untuk berkarya agar semua orang dari segala bangsa, suku, ras, orang kaya, orang miskin, orang yang berdosa dan sebagainya yang ada di atas bumi ini diarahkan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kapan terakhir kali kita memuji kebesaran Tuhan? Ini suatu pertanyaan yang mendasar sekali pada kesempatan ini. Apakah kita memuji Tuhan hanya saat memperoleh sukacita saja, kesenangan saja, dan ketika kita memperoleh pertolongan darinya saja? Namun ketika masalah menghimpit kita, apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Ini satu pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Sangat sulit tentunya kita menjawabnya, karena memang kita sangat rapuh ketika kita menghadapi masalah.
Namun di sini diajak oleh firman Tuhan kepada kita, sebagaimana Daud yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, dia tetap menunjukkan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang, bahwa hati yang tersentuh oleh kebaikan Tuhan tak akan membiarkan mulutnya berdiam. Inilah yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Apakah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi bersaksi terus-menerus, dinyatakan terus-menerus sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang rendah hati tentunya akan mencari dan memuji Tuhan, dan juga akan memasyurkan nama Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, bagi hidup kita adalah rangkaian pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu, dan menjadi kesaksian yang hidup akan kasih dan anugerah Tuhan. Satu bentuk perenungan bagi kita saat ini adalah, apa rangkaian pertolongan Tuhan yang telah kita terima sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah melupakan ketika datangnya sukacita maupun duka cita, karena kebaikan-Mu terus menerus sepanjang hidup kami. Berkati kami Tuhan untuk dapat mengimani perkataan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa turut memberitakan kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan kami semuanya dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Kau sungguh tahu Tuhan keadaan umat-Mu satu persatu, baik mereka yang sakit. Kami bermohon berseru, Engkaulah yang memberikan kemampuan bagi mereka menjalaninya dan kesembuhan. Demikian juga bagi mereka yang berkekurangan, kiranya Engkaulah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, biarlah Engkau menghibur mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas daripada pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah para hamba-Mu Tuhan, para umat-Mu bersukacita melayani Engkau sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkaulah yang memimpin mereka Tuhan di dalam negara kami maupun di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah mereka menjalaninya sesuai dengan rencana-Mu saja. Beri mereka hikmat, kekuatan, dan takut akan Dikau, agar pemerintahan kami, khususnya Republik Indonesia, bisa berjalan dengan baik. Dalam kondisi perpolitikan pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkaulah yang turut campur tangan, memberikan kedamaian, kesejukan bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak bermohon padamu. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan kabulkanlah. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku, renungan yang baru saja saya sampaikan kiranya dapat bermanfaat bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Shalom.
Salam, Horas Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh punguan kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya, memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290014508713 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290014508713 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang Inang dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Salam Horas.